Selamat malam Bapak Ibu. Kita lanjutkan kembali untuk latihan untuk persiapan seleksi akademik bidang studi PPKN. Bagi Bapak Ibu yang sudah melaksanakan, saya doakan semoga lulus. Namun bagi yang belum, tetap semangat. Dan untuk yang pelaksanaannya pada hari pertama kemarin namun tertunda, kalau saya tidak salah informasi, akan dilaksanakan besok, yaitu pada tanggal 24 Juli. Silahkan, mungkin Bapak Ibu bisa cek setiap update informasinya di PPG Kemendikbud. Nanti akan muncul di sana selalu update terbarunya. Jadi Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi. Demikian pula untuk mencek SIM PKB secara berkala. Ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Jenis instrumen penilaian yang tepat digunakan guru untuk memperoleh hasil belajar peserta didik dengan indikator pencapaian kompetensi menganalisis makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia adalah. Jadi maksudnya nih Bapak Ibu, IPK-nya sudah ditentukan. Jadi IPK-nya itu menganalisis makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ditanya adalah jenis instrumen penilaian apa yang tepat untuk IPK itu. A. Lembar observasi, B. Produk, C. Project, D. Skala sikap, dan E. Tes tertulis uraian. Menganalisis makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi, apa kira-kira instrumen penilaian yang tepat? Jadi, yang tepatnya adalah tes tertulis uraian, E. Kenapa demikian? Karena ini sifatnya mengingat begitu. Jadi, bagaimana Sumpah Pemuda itu dulu dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia pada masa itu gitu. Jadi lembar penilaiannya atau instrumen penilaiannya yang paling tepat adalah tes tertulis uraian. Artinya observasi tentu tidak, produk juga bukan, project ya, apalagi skala sikap. Jadi jawabannya adalah tes tertulis uraian. Coba kita cek apa yang menjadi pembahasannya. Jenis instrumen penilaian yang tepat dipergunakan guru untuk memperoleh hasil belajar peserta didik dengan indikator pencapaian kompetensi atau IPK menganalisis makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia adalah tes tertulis berupa uraian. Karena guru ingin mengetahui pemikiran peserta didik terkait makna itu akan lebih mendalam jika menggunakan uraian. Begitu pembahasannya Bapak Ibu ya. Namun secara sederhana saja kita berpikir, ini sudah bisa kita jawab. Artinya ini masih kategori soal mudah. Menganalisis makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana kita mengetahui bahwa murid yang kita ajar telah mengerti? Nah, apa kita buat instrumen penilaiannya? Jadi yang cocok atau yang tepat adalah tes tertulis uraian. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Untuk materi pokok remedial, capaian pembelajarannya memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan pembelajaran. Indikator esensialnya menentukan bentuk atau jenis remedial berdasarkan sebuah hasil penilaian. Pertanyaannya, bentuk kegiatan remedial bagi peserta didik yang hasil belajarnya di bawah KBM atau sering kita kenal dengan KKM. Untuk tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis makna dan arti
kebangkitan nasional tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi yang sudah diketahui itu tujuan pembelajarannya. Apa tujuan pembelajarannya? Yaitu peserta didik dapat menganalisis makna arti kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ditanya adalah bentuk remedial, bentuk kegiatan remedial. Jadi kita masuk ke pilihan jawabannya. A. Membuat ringkasan isi buku tentang makna kebangkitan nasional. B. Mengerjakan PR tentang makna dan arti kebangkitan nasional tahun 1908. C. Membuat karya tulis tentang kebangkitan nasional tahun 1908. D. Membuat ringkasan isi buku Soekarno. E. Melakukan ulangan harian ulang. Jadi saya ingatkan kembali tadi yang ditanya itu adalah bentuk kegiatan remedialnya. Dengan tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menganalisis makna dan arti kebangkitan nasional tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Artinya murid kita itu atau peserta didik di ruangan kita itu, apa yang kita buat yang tepat untuk rebahan remedialnya. Untuk mereka yang tidak tuntas. Nah, pilihannya A. Membuat ringkasan isi buku tentang makna kebangkitan nasional. B. Mengerjakan PR, membuat karya tulis, membuat ringkasan isi buku Soekarno. E. Melakukan ulangan harian ulang. Jadi jawaban yang tepatnya adalah membuat ringkasan buku, membuat ringkasan isi buku. Kenapa membuat ringkasan isi buku? Karena murid-murid yang tidak tuntas KKM itu artinya masih kurang pemahamannya dalam belajar atau dia kurang mengingat apa yang baru saja dipelajari. Jadi yang kita lakukan untuk bahan remedial mereka adalah yang tepatnya membuat ringkasan buku tentang makna dan arti kebangkitan nasional tahun 1908 sehingga mereka dapat mengingat kembali apa yang baru saja dipelajari. Memang di pilihan D ada membuat ringkasan, namun bukan buku Soekarno karena materinya adalah atau tujuan pembelajarannya adalah murid dapat memahami makna dan arti kebangkitan nasional tahun 1908. Jadi sekarang coba kita cek pembahasannya. Menentukan jenis remedial harus berdasarkan sebuah hasil penilaian. Ya, tentu itu sudah dilakukan sehingga ditemukan murid atau peserta didik yang tidak tuntas KKM. Bentuk kegiatan remedial bagi peserta didik yang hasil belajarnya di bawah KBM. Untuk tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis makna dan arti kebangkitan nasional tahun 1908 dalam buku Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang paling tepat adalah membuat ringkasan isi buku tentang makna kebangkitan nasional. Dengan melakukan itu, maka murid kita dapat mengingat kembali karena bagaimana pengalaman kita juga dalam belajar tentu untuk lebih mudah kita ingat dengan menuliskannya kembali. Sehingga demikian pula pada murid kita berikan kesempatan mereka untuk menulis kembali sehingga dapat diingat. Dan nanti pada tes berikutnya maka mereka akan lebih mengingatnya. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Untuk
materi pokoknya pengayaan. Capaian pembelajarannya memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan pembelajaran. Indikator esensialnya menentukan bentuk atau jenis pengayaan berdasarkan hasil penilaian. Kami ingatkan kembali, artinya pengayaan itu adalah untuk murid yang sudah tuntas atau yang sudah masuk dalam kategori nilai tinggi. Ya, jadi apa yang harus mereka lakukan? Kita masuk ke soalnya. Jenis instrumen penilaian yang tepat dipergunakan guru untuk memperoleh hasil belajar peserta didik dengan IPK. Mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Jurnal, B. Project, C. Unjuk kerja, D. Observasi, E. Tertulis. Jadi yang ditanya adalah instrumen penilaian untuk IPK mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sebenarnya sudah terjawab Bapak Ibu ya. Kenapa? Kita perhatikan kata ini. Mempresentasikan hasil identifikasi bla bla bla. Jadi kata mempresentasikan ini merujuk pada pilihan jawaban. Ya, benar sekali. Unjuk kerja. Jadi murid-murid itu terlebih dahulu membahasnya, mempelajarinya bersama dengan kelompok biasanya untuk kegiatan presentasi. Kemudian dibuktikan dengan unjuk kerja mereka. Itulah yang menjadi instrumen penilaian yang tepat untuk dilakukan guru. Jadi kita coba cek pembahasannya. Unjuk kerja merupakan jenis instrumen penilaian yang tepat dipilih guru untuk memperoleh hasil belajar peserta didik sesuai dengan IPK yang ada. IPK mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika akan meminta peserta didik untuk tampil mempresentasikan hasil kerja peserta didik dan penilaian yang sesuai adalah unjuk kerja. Jadi sederhananya berdasarkan IPK ini kita sudah bisa menentukan jenis atau instrumen penilaian untuk peserta didik yang melakukan kegiatan presentasi, yaitu unjuk kerja. Tentu bukan jurnal, bukan pula project, bukan observasi, dan bukan tes tertulis. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Untuk materi pokok, inovasi pembelajaran. Capaian pembelajaran, merencanakan dan melaksanakan penelitian dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran. Menemukan indikator esensialnya, menemukan solusi terhadap permasalahan pembelajaran PPKN di kelas. Oke, kita masuk ke soalnya. Salah satu permasalahan dalam pembelajaran PPKN yang sering ditemukan adalah kebosanan peserta didik. Benar ini. Iklim belajar yang tidak kondusif. Solusi yang bisa dipergunakan guru terhadap masalah tersebut yang paling sesuai dengan jiwa kurikulum 2013 adalah dengan menggunakan model pembelajaran ya. A. Scientific approach, B. Cooperative learning, C. Contextual teaching and learning,
D. Discovery learning, dan E. Project based learning. Maka yang perlu kita ketahui adalah bagaimana jiwa kurikulum 2013 itu dulu. Jiwa kurikulum 2013. Jadi jiwa dari kurikulum 2013 itu adalah gotong royong, kerjasama, berkelompok. Jadi dari sini kita dapat melihat atau menentukan apa yang menjadi jawabannya. Yang manakah dia? Yang tepatnya adalah B. Cooperative learning. Kenapa cooperative learning? Karena cooperative learning itu adalah kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan fenomena kerjasama atau gotong royong dalam pembelajaran yang menekankan terbentuknya hubungan antar siswa dengan yang lainnya, terbentuk sikap perilaku yang demokratis, serta tumbuhnya produktivitas dalam kegiatan belajar. Namun, dalam beberapa materi, tentunya kita juga bisa tidak menggunakan cooperative learning. Kita bisa menggunakan contextual teaching and learning, atau discovery learning, atau project based learning. Namun, paling sering kita gunakan mungkin kooperatif dan kontekstual. Karena kalau kontekstual itu kan menghubungkan dengan kondisi sebenarnya, kondisi nyata gitu. Karena memang salah satu permasalahan yang paling sering kita alami sebagai guru PPKN itu, murid kita itu bosan begitu, karena memang tidak tersentuh langsung dengan apa yang mereka alami dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan di situ kita harus pandai untuk mengambil langkah-langkah atau memilih model pembelajaran agar murid kita betah dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, salah satu solusinya adalah model pembelajaran dengan model cooperative learning. Artinya kita bentuk kelompok untuk mereka berdiskusi sehingga mereka menjadi lebih terbuka, menjadi lebih menambah banyak wawasan dari pengalaman ataupun cara berpikir teman-teman satu kelompoknya. Nanti dalam kurun waktu tertentu kita ganti lagi teman kelompoknya. Jadi banyak pengalaman dan ilmu yang bisa digali dari teman-teman satu kelompoknya. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Namun coba kita buka pembahasannya. Salah satu cara yang bisa digunakan guru dalam inovasi pembelajaran maka dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif. Karena ada banyak tipe seperti Jigsaw, TGT, STAD, dan lain-lain. Sehingga dalam prosesnya akan bervariasi, menyenangkan peserta didik. Melalui pembelajaran kooperatif, peserta didik diajak untuk bekerja sama dengan teman lainnya dan mengembangkan salah satu bentuk keterampilan kewarganegaraan atau civic skill. Dan memang dalam cooperative learning ini, murid lebih banyak berekspresi, menyampaikan apa yang menjadi hal-hal yang sudah mereka ketahui, apa yang mereka sudah pelajari, dan mereka tentu lebih mudah terbuka terhadap teman-teman satu kelompoknya. Jadi itu yang perlu kita ingat juga dalam pelajaran PPKN, dan ini paling sering juga muncul dalam soal-soal baik pretest maupun UP. Kenapa atau apa solusi untuk kebosanan murid dalam kegiatan pembelajaran PPKN? Jadi salah satunya adalah membuat model pembelajaran yang disukai oleh peserta didik. Jadi cooperative learning ini kan ada macam-macam memang, ada terbagi-bagi begitu. Namun tetap kembali kepada materi apa yang kita ajarkan. Jadi
Jadi, namun karena untuk hal meningkatkan semangat atau menghilangkan kebosanan ini, mungkin kita sebagai guru lebih condong atau lebih cocok untuk menggunakan cooperative learning. Karena pilihannya ada banyak. Itu saja Bapak Ibu kegiatan kita untuk latihan soal pada malam hari ini. Tetap semangat Bapak Ibu untuk belajar. Saya doakan Bapak Ibu yang menonton video ini lulus dalam tes seleksi akademik yang dilaksanakan mode daring namun dikumpulkan dalam satu tempat. Jadi tidak mode daring yang berbasis domisili lagi, namun tetap mode daring tapi tidak berbasis domisili, melainkan dikumpulkan pada satu tempat yang sudah ditentukan. Jadi untuk wilayah Sumatera Utara juga pada 2 hari yang lalu barangkali, kalau saya tidak salah ingat, pelaksanaannya itu terganggu jaringannya dan diganti kalau saya tidak salah besok tanggal 24. Semoga Bapak Ibu yang mengikutinya lulus. Tetap semangat Bapak Ibu dan jangan lupa berdoa. Terima kasih, sampai jumpa.